Aku nggak bisa lagi hidup dalam kebohongan seperti ini. Jangan pergi, Nak. Jangan tinggalkan Randy. Kumohon. Jangan sampai dia tahu siapa Nadira sebenarnya. Selamat datang di Jejak Lara. Sebelum kita lanjut ke kisah drama kali ini, langsung saja klik tombol subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang. Terus, coba absen di kolom komentar. Kalian lagi nonton dari mana dan sambil ngapain nih? Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Alana, dan malam ini aku duduk sendirian di teras belakang rumah mertuaku, menatap langit yang gelap tanpa bintang, sambil bertanya-tanya kapan sebenarnya aku mulai kehilangan diriku sendiri. 3 tahun sudah aku menikah dengan Randy, laki-laki yang dulu kupikir akan menjadi rumah bagi hatiku, tempat aku bisa pulang dan merasa aman. Tapi rumah yang kutinggali sekarang ini, rumah besar bercat krem dengan pagar besi tinggi milik keluarganya, tidak pernah benar-benar terasa seperti milikku. Aku menikah dengan Randy karena cinta, atau setidaknya aku yakin begitu saat itu. Ia laki-laki yang tenang, murah senyum, dan selalu tahu cara membuatku merasa istimewa di depan orang lain. Tapi di dalam rumah ini, di balik pintu kamar yang kami tempati, ia berubah menjadi sosok yang jauh lebih pendiam, seolah ada 2 Randy yang hidup dalam satu tubuh. Yang satu adalah suami yang kukenal saat berpacaran, dan yang satu lagi adalah anak laki-laki yang tunduk pada setiap kata ibunya. Ibu mertuaku, yang biasa kupanggil Ibu Ratna, adalah perempuan dengan wibawa yang tidak bisa dibantah. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah ini, aku sudah merasakan bagaimana caranya mengatur segala sesuatu. Mulai dari menu makan malam sampai jam berapa lampu di ruang tamu harus dimatikan. Awalnya kupikir itu wajar, mertua yang penuh perhatian, yang ingin rumah tangga anaknya berjalan rapi. Tapi lama-kelamaan aku sadar, kendali itu bukan sekadar perhatian. Itu adalah cara Ibu Ratna memastikan bahwa Randy tetap menjadi miliknya, meski sudah punya istri. Alana, kamu jangan terlalu banyak ikut campur urusan dapur besar, ucap Ibu Ratna suatu pagi sambil menatapku tajam dari balik gelas tehnya. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi nadanya menusuk seperti jarum kecil yang ditancapkan pelan-pelan ke dadaku. Aku hanya mengangguk, seperti biasa, dan kembali ke kamar sambil menahan sesak yang entah kenapa selalu muncul setiap kali berhadapan dengannya. Randy sendiri jarang membela aku secara terbuka. Ia lebih memilih diam atau mengalihkan pembicaraan, seakan menghindari konflik adalah caranya menunjukkan cinta. Tapi bagiku, diam itu justru terasa seperti pengkhianatan kecil yang berulang setiap hari. Aku ingat suatu malam, saat aku menangis diam-diam di kamar mandi karena kata-kata pedas Ibu Ratna soal caraku memasak sayur asem, Randy hanya mengetuk pintu dan berkata, "Sudahlah, sayang, jangan dipikirkan, ibu memang begitu orangnya." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bertahun-tahun setelahnya, seolah menjadi mantra yang harus kuulang setiap kali disakiti. Jangan dipikirkan, ibu memang begitu orangnya. Seakan-akan aku yang harus terus mengalah, terus memahami, terus menelan kepahitan itu sendirian. Sementara Randy tetap menjadi anak kesayangan yang tidak pernah benar-benar berdiri di sisiku. Namun di antara semua ketegangan itu, ada satu hal yang selalu membuatku bertahan. Cinta yang kupikir masih ada di antara kami. Aku percaya bahwa di balik semua kekakuan dan tekanan dari keluarga besar ini, Randy tetap mencintaiku dengan caranya sendiri. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan berani mengambil sikap, membela aku, dan membangun rumah tangga yang benar-benar milik kami berdua, bukan sekadar perpanjangan dari rumah tangga orang tuanya. Tapi malam itu, saat aku duduk sendirian di teras dengan secangkir teh yang sudah dingin, ada perasaan aneh yang menyelinap masuk ke dadaku. Firasat yang tidak bisa kujelaskan, seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan dariku, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kendali seorang ibu mertua atas menu masakan atau jam tidur. Aku belum tahu apa itu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bahwa rumah ini, dengan segala kemegahannya, bukanlah rumah yang bisa kupercaya sepenuhnya. Aku menatap cincin di jari manisku. Cincin emas sederhana yang dulu Randy pasangkan dengan tangan gemetar saat prosesi akad nikah kami.
Saat itu aku pikir cincin ini adalah simbol dari sebuah janji yang akan dijaga seumur hidup. Aku tidak tahu bahwa beberapa bulan ke depan, cincin yang sama ini akan menjadi saksi bisu dari keputusan paling berani yang pernah kuambil dalam hidupku. Malam itu aku tidur dengan hati yang penuh tanda tanya, tanpa menyadari bahwa badai sesungguhnya baru saja akan dimulai. Beberapa minggu setelah malam penuh firasat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Randy semakin sering keluar rumah dengan alasan urusan kantor, kadang sampai larut malam. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu terdengar terlalu rapi, terlalu siap, seolah sudah dilatih sebelumnya. Ada rapat mendadak dengan klien. "Sayang, kamu duluan saja tidur," katanya sambil menghindari tatapan mataku. Aku bukan perempuan yang mudah curiga. Tapi ada sesuatu dalam cara Randy memegang ponselnya belakangan ini. Cara ia selalu membalikan layar ke bawah setiap kali aku masuk ke ruang tamu, yang membuat perutku terasa mual tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran itu, mengingatkan diriku sendiri bahwa kepercayaan adalah pondasi rumah tangga, dan aku tidak ingin menjadi istri yang paranoid tanpa bukti. Namun bukan hanya sikap Randy yang berubah. Ibu Ratna pun semakin sering berbisik-bisik dengan anaknya di ruang kerja. Pintu tertutup rapat, suara mereka teredam tapi nada bicaranya terdengar tegang. Suatu sore, saat aku hendak mengetuk pintu untuk mengantarkan secangkir kopi, aku mendengar sepenggal kalimat yang membuat langkahku terhenti seketika. "Kamu harus lebih hati-hati, jangan sampai ada yang curiga," ucap Ibu Ratna dengan suara rendah namun tajam, hampir seperti desisan. Aku menahan napas di balik pintu, jantungku berdegup kencang, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Curiga soal apa? Hati-hati soal apa? Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan, namun tak satu pun yang berani kubayangkan sepenuhnya. Aku memutuskan untuk tidak masuk saat itu. Aku mundur perlahan, meletakkan cangkir kopi di meja dapur, dan duduk di kursi dengan tangan gemetar. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya bahwa itu hanya urusan bisnis keluarga, mungkin soal warisan atau investasi yang memang biasa dirahasiakan dari menantu. Tapi ada juga bagian lain, bagian yang lebih jujur, yang berbisik bahwa ini bukan sekadar urusan uang biasa. Malam itu, saat Randy pulang, aku mencoba memancingnya dengan pertanyaan sederhana. "Kamu dan ibu tadi ngobrol serius banget di ruang kerja. Ada masalah apa?" tanyaku sambil berusaha terdengar santai. Randy tersenyum. Senyum yang terlalu cepat, terlalu dipaksakan. "Enggak ada apa-apa kok. Cuma bahas soal properti keluarga," jawabnya sambil buru-buru berganti topik ke rencana liburan akhir tahun. Aku menerima jawaban itu malam itu, meski hatiku tidak sepenuhnya percaya. Aku belajar untuk hidup dengan ketidakpastian, menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam-dalam, berharap suatu hari akan ada jawaban yang lebih jujur. Namun semakin hari, semakin banyak potongan kecil yang tidak cocok satu sama lain, seperti puzzle yang gambarnya sengaja disembunyikan dariku. Aku juga mulai memperhatikan bahwa keuangan rumah tangga kami sepenuhnya dikendalikan oleh Ibu Ratna. Setiap kali aku ingin membeli sesuatu, sekecil apapun, aku harus melapor terlebih dahulu, seolah aku bukan istri yang berhak atas penghasilan suamiku sendiri, melainkan tamu yang harus meminta izin untuk setiap kebutuhan. Randy tidak pernah membantah aturan itu. Ia justru sering berkata, "Ibu cuma mau bantu kita ngatur keuangan biar lebih hemat, jangan berpikir macam-macam." Tapi bagaimana mungkin aku tidak berpikir macam-macam, ketika aku bahkan tidak tahu berapa sebenarnya penghasilan suamiku sendiri? Setiap kali aku bertanya soal gaji atau tabungan bersama, jawabannya selalu berputar-putar, tidak pernah jelas. Seolah ada tembok tak kasat mata yang sengaja dibangun untuk menjauhkanku dari kebenaran. Malam-malam berikutnya kuhabiskan dengan menatap langit-langit kamar, mencoba menyusun kembali kepingan-kepingan kecurigaan yang terus bertambah. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mencari tahu kebenaran itu sendiri. Karena tak seorang pun di rumah ini yang bersedia memberikannya dengan sukarela kepadaku. Malam itu seharusnya menjadi makan malam biasa seperti malam-malam lainnya.
dengan nasi hangat, sayur bening, dan ikan goreng kesukaan Randy yang kumasak sendiri sejak sore. Aku duduk di meja makan bersama Randy dan Ibu Ratna, mencoba menciptakan suasana hangat meski ketegangan yang belakangan ini kurasakan masih menggantung di udara. Namun malam itu, suasana berubah drastis dalam hitungan detik. Ibu Ratna meletakkan sendoknya dengan keras. Suara logam beradu dengan piring keramik terdengar begitu tajam hingga membuatku dan Randy sama-sama terkejut. Ia menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, campuran antara amarah dan kewaspadaan, seolah aku baru saja melakukan sebuah kesalahan besar yang tidak kusadari. Lalu tanpa peringatan apapun, ia mengambil kartu ATM dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja tepat di depanku. "Ini urusan uang anakku sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur," ucap Ibu Ratna dengan suara keras dan tegas, membuat seluruh ruangan seketika hening. Aku menatap kartu ATM berwarna biru itu tergeletak di antara piring-piring makan malam kami, lalu menatap wajah Ibu Ratna yang masih memerah menahan emosi. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, karena aku bahkan tidak pernah menyentuh kartu itu, apalagi menggunakannya tanpa izin. "Ibu, Saya tidak tahu maksudnya apa," ucapku pelan, berusaha menahan getaran di suaraku sendiri. Ibu Ratna mendengus kesal, seolah jawabanku hanyalah kebohongan yang sudah biasa ia dengar. "Randy bilang kamu terus bertanya soal rekening dan gaji dia. Itu bukan urusanmu, itu urusan keluarga kami," lanjutnya dengan nada yang semakin meninggi, membuat dadaku terasa sesak seketika. Aku menoleh ke arah Randy, berharap ia akan membelaku, menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaanku hanyalah bentuk kekhawatiran wajar seorang istri, bukan niat jahat untuk mengambil alih uangnya. Namun Randy hanya menunduk, menatap piring nasinya sendiri, tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Diam itu terasa lebih menyakitkan dibandingkan kata-kata kasar Ibu Ratna sekalipun. "Aku cuma tanya karena aku istrinya, Bu, bukan orang asing," ucapku akhirnya, mencoba mempertahankan sedikit harga diri yang tersisa. Tapi Ibu Ratna hanya menatapku dingin, lalu berkata dengan nada final, "Selama kamu tinggal di rumah ini, urusan keuangan Randy bukan urusanmu, titik." Malam itu aku kehilangan selera makan sepenuhnya. Aku duduk mematung di kursi, menatap kartu ATM biru yang masih tergeletak di atas meja seperti simbol dari sebuah batas yang baru saja ditegaskan dengan kejam. Batas yang menyatakan bahwa meski aku adalah istri sah Randy, aku tetap dianggap orang luar dalam urusan yang seharusnya menjadi hak bersama kami sebagai pasangan suami istri. Setelah makan malam yang canggung itu berakhir, aku mengunci diri di kamar, duduk di tepi tempat tidur sambil menatap dinding kosong. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh juga, bukan hanya karena kata-kata kasar Ibu Ratna, tapi karena kesadaran pahit bahwa suamiku sendiri memilih diam ketika istrinya dipermalukan di depan meja makan. Randy masuk ke kamar sekitar sejam kemudian. Wajahnya terlihat lelah dan menghindari tatapanku. "Maaf ya, Ibu memang lagi banyak pikiran belakangan ini," ucapnya pelan, seolah kalimat itu cukup untuk menghapus rasa sakit yang baru saja kualami. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sosok laki-laki yang dulu berjanji akan selalu melindungiku. Namun yang kutemukan hanyalah bayangan kosong yang semakin menjauh setiap hari. "Kenapa kamu nggak bilang apa-apa tadi, Randy?" "Aku dipermalukan di depan meja makan sendiri," tanyaku dengan suara bergetar menahan tangis. Randy hanya menghela napas panjang, duduk di ujung tempat tidur dengan jarak yang terasa jauh lebih lebar dari sekadar jarak fisik. "Aku nggak enak sama Ibu, kamu ngertikan posisi aku," jawabnya lirih, seolah posisinya sebagai anak jauh lebih penting dibandingkan posisiku sebagai istrinya. Malam itu aku tidur membelakangi Randy, dengan hati yang perlahan mulai membangun tembok pertahanannya sendiri. Aku belum tahu apa yang sebenarnya sedang disembunyikan dari kartu ATM itu, tapi satu hal yang kusadari dengan jelas, aku tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada Randy untuk melindungiku dari keluarganya sendiri. Mulai malam itu, aku memutuskan untuk mencari jawaban dengan caraku sendiri. Setelah kejadian kartu ATM yang dilempar di meja makan itu, sesuatu di dalam diriku berubah secara permanen.
Rasa percaya yang dulu kubangun perlahan dengan susah payah kini mulai retak, digantikan oleh kewaspadaan yang terus menyala seperti api kecil yang tidak pernah padam. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan sehari-hari Randy dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku memperhatikan bahwa Randy selalu membawa ponselnya ke kamar mandi, bahkan untuk mandi sekalipun, seolah takut ada seseorang yang akan memeriksa isi pesannya. Aku memperhatikan bagaimana ia sering tersenyum sendiri saat membaca notifikasi di layar ponselnya, senyum yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan kepadaku. Dan aku memperhatikan bahwa setiap kali kami berdua sedang bersama, ponsel itu selalu diletakkan menghadap ke bawah, seperti sebuah kotak rahasia yang harus dijaga ketat dari mataku. Suatu malam, saat Randy sedang tertidur pula setelah pulang kerja dengan bau parfum yang tidak biasa menempel di kemejanya, aku duduk di sisi tempat tidur menatap wajahnya yang tenang dalam tidur. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengambil ponselnya. Namun ada juga ketakutan besar tentang apa yang mungkin akan kutemukan di dalamnya. Aku menghabiskan hampir setengah jam hanya untuk memberanikan diri menyentuh layar ponsel itu. Ketika akhirnya aku berhasil membuka ponselnya, karena kebetulan sidik jarinya masih tersimpan untuk membuka pintu kunci belakang rumah, tanganku gemetar hebat. Aku menggulir pesan-pesan singkatnya dengan hati yang berdebar kencang, menemukan berbagai percakapan biasa dengan rekan kerja, grup keluarga, dan beberapa teman lama. Namun di antara semua percakapan itu, ada satu nama yang tidak pernah kukenal sebelumnya, Nadira. Percakapan dengan nama itu tersimpan dalam folder terpisah yang diberi nama samar, klien proyek B, seolah sengaja disamarkan agar tidak menarik perhatian. Aku membuka percakapan itu dengan jantung yang hampir meloncat keluar dari dada. Isi pesannya tidak terlalu vulgar, namun nada kedekatannya jelas terasa lebih dari sekadar hubungan profesional biasa. Ada kalimat-kalimat seperti, "Makasih ya udah transfer lagi bulan ini," dan "Kangen ketemu kayak kemarin," yang membuat perutku terasa diaduk-aduk oleh rasa mual yang menyakitkan. Aku menutup ponsel itu dengan cepat, meletakkannya kembali persis seperti posisi semula, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah gemetar menuju dapur. Aku duduk di kursi meja makan yang sama, tempat kartu ATM itu dilemparkan beberapa minggu lalu, dan menangis dalam diam, menahan isak tangis agar tidak membangunkan siapapun di rumah itu. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang saling bertabrakan satu sama lain. Siapa sebenarnya Nadira ini? Apakah ia hanya rekan kerja biasa? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik hubungan mereka? Dan yang paling menyakitkan, mengapa nama Nadira ini terasa begitu familiar, seolah pernah kudengar sebelumnya dalam konteks yang berbeda, namun aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Aku juga teringat bisikan Ibu Ratna beberapa minggu lalu di balik pintu ruang kerja, tentang seseorang yang harus berhati-hati agar tidak ada yang curiga. Apakah bisikan itu berkaitan dengan Nadira? Apakah Ibu Ratna sudah mengetahui hubungan ini sejak lama? Bahkan mungkin terlibat langsung di dalamnya? Semakin aku memikirkannya, semakin banyak kepingan puzzle yang mulai membentuk gambar yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, aku berpura-pura seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Randy dan Ibu Ratna dengan senyum yang dipaksakan, meski hatiku hancur berkeping-keping di balik topeng ketenangan itu. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan kecurigaan semata. Aku butuh bukti yang lebih kuat, lebih jelas, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk Randy sendiri. Mulai hari itu, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Meski aku tahu jalan yang akan kutempuh ini akan penuh dengan rasa sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pencarianku akan kebenaran membawaku pada malam-malam panjang yang kuhabiskan dengan pura-pura tertidur di sisi Randy, menunggu napasnya melambat tanda ia sudah benar-benar terlelap, sebelum aku diam-diam bangkit dan memeriksa setiap sudut rumah yang mungkin menyimpan petunjuk. Aku memeriksa laci kerja Randy, lemari dokumen keluarga, bahkan kotak sepatu lama yang tersimpan di gudang belakang rumah. Suatu malam,
Saat aku memeriksa laci meja kerja Randy yang jarang terkunci karena ia menganggap tidak ada yang berani menyentuhnya, aku menemukan sebuah map coklat tersembunyi di balik tumpukan dokumen pajak lama. Tanganku gemetar saat membuka map itu, dan di dalamnya aku menemukan salinan cetak rekening bank yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Rekening yang bukan bagian dari rekening bersama yang biasa kami gunakan untuk keperluan rumah tangga. Aku menatap deretan angka di kertas itu dengan mata yang perlahan berkaca-kaca. Rekening itu menunjukkan transfer rutin setiap bulan, dengan jumlah yang tidak bisa dibilang kecil, dikirimkan secara konsisten ke sebuah nama yang sama seperti yang kutemukan dalam percakapan ponsel Randy beberapa waktu lalu, Nadira. Jumlah total yang sudah dikirimkan selama beberapa tahun terakhir, bahkan hampir menyamai nilai rumah kecil yang selalu kami impikan untuk dibeli bersama suatu hari nanti. Aku duduk di lantai kamar kerja itu, menatap kertas-kertas itu satu persatu, mencoba memahami bagaimana mungkin aku bisa hidup begitu dekat dengan seseorang selama bertahun-tahun tanpa mengetahui bahwa ia menyimpan kehidupan lain yang begitu rapi disembunyikan dariku. Aku merasa seperti orang asing di rumah tanggaku sendiri, seperti figuran dalam kisah hidup suamiku, sementara peran utama sesungguhnya diperankan oleh seseorang bernama Nadira yang bahkan tidak pernah ku kenal wajahnya. Semakin aku menggali, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Rekening rahasia itu ternyata dibuka hampir bersamaan dengan tahun pertama pernikahan kami. Seolah sejak awal hubungan ini dibangun, sudah ada bagian dari hati Randy yang tersimpan untuk orang lain. Aku juga menemukan beberapa struk transfer dengan catatan singkat seperti biaya bulanan, dan kebutuhan sekolah, yang membuat pertanyaan baru muncul di kepalaku dengan lebih menyakitkan lagi. Apakah ada anak yang terlibat dalam rahasia besar ini? Aku memutuskan untuk memfoto setiap lembar dokumen itu dengan ponselku sendiri, menyimpannya sebagai bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di rumah ini, termasuk Ibu Ratna yang selalu berusaha melindungi anaknya dari segala kesalahan. Tanganku dingin dan basah oleh keringat saat melakukannya, namun ada semacam ketenangan aneh yang mulai tumbuh di dalam dadaku. Ketenangan yang lahir dari kepastian, meski kepastian itu begitu menyakitkan. Malam itu, setelah mengembalikan semua dokumen persis seperti posisi semula, aku berbaring di sisi Randy yang masih tertidur lelap tanpa curiga sedikit pun. Aku menatap wajahnya dalam gelap, wajah yang dulu ku cintai dengan sepenuh hati, wajah yang kini terasa begitu asing bagiku. Aku bertanya dalam hati, apakah selama ini ia pernah benar-benar mencintaiku? Ataukah aku hanya bagian dari sebuah skenario besar yang direncanakan oleh keluarganya sendiri? Aku juga mulai memikirkan kembali bisikan Ibu Ratna yang kudengar beberapa minggu lalu di balik pintu, tentang seseorang yang harus berhati-hati agar tidak ada yang curiga. Sekarang semuanya mulai masuk akal, meski masih ada bagian yang belum bisa kupahami sepenuhnya. Mengapa Ibu Ratna begitu protektif terhadap rahasia ini? Apakah ia hanya melindungi reputasi keluarga? Ataukah ada hubungan yang lebih personal antara dirinya dengan Nadira yang belum ku ketahui? Menjelang subuh, aku akhirnya bisa tertidur sejenak. Meski tidur itu dipenuhi mimpi-mimpi buruk tentang wajah tak dikenal bernama Nadira yang terus tersenyum sinis ke arahku. Saat terbangun, aku menatap langit-langit kamar dengan tekad baru yang mulai terbentuk di dalam dadaku. Aku sudah memiliki bukti yang cukup kuat sekarang. Pertanyaannya tinggal satu. Kapan dan bagaimana aku akan menggunakan bukti ini untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku? Aku menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semua bukti yang telah kukumpulkan, karena aku tahu momen ini hanya akan datang sekali, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya dengan kepanikan atau amarah yang tidak terkendali. Aku memilih waktu makan malam, tempat yang sama di mana Ibu Ratna pernah melemparkan kartu ATM itu ke wajahku secara simbolis, tempat yang sama yang menjadi saksi bisu dari batasan tegas yang pernah ditegaskan kepadaku. Malam itu aku memasak seperti biasa, menyiapkan meja dengan rapi, seolah tidak ada yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Namun di dalam tasku, tersimpan salinan cetak dokumen rekening rahasia itu, siap kukeluarkan pada waktu yang tepat. Randy dan Ibu Ratna duduk di meja seperti biasa, tanpa menyadari bahwa badai besar sedang menunggu untuk pecah di antara mereka. Setelah beberapa suap pertama,
Aku meletakkan sendokku perlahan, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Aku mau tanya sesuatu, dan aku mau jawaban jujur dari kalian berdua. Ucapku dengan suara yang kupaksakan tetap tenang, meski dalam hati aku merasa seperti berdiri di tepi jurang yang dalam. Randy menatapku dengan raut wajah bingung, sementara Ibu Ratna langsung memasang ekspresi waspada yang khas, seperti seekor kucing yang mencium bahaya di udara. Aku mengeluarkan dokumen itu dari tasku dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping piring nasi Randy. Siapa itu Nadira? Dan kenapa kamu mengirimkan uang sebanyak ini setiap bulan kepadanya selama bertahun-tahun? Tanyaku dengan suara bergetar namun tegas, menatap langsung ke mata suamiku. Ruangan itu seketika hening total. Randy menatap dokumen itu dengan wajah pucat pasi. Tangannya mulai gemetar memegang sendok yang masih tergenggam. Ibu Ratna, di sisi lain, justru terlihat lebih tenang dari yang kubayangkan. Namun matanya memancarkan kepanikan yang berusaha keras ia sembunyikan di balik topeng ketegasannya yang biasa. Kamu ngambil dokumen itu dari mana? Tanya Randy dengan suara serak. Lebih fokus pada bagaimana aku menemukan bukti itu dibandingkan menjawab pertanyaanku yang sesungguhnya. Kekecewaan yang kurasakan semakin bertambah besar saat menyadari bahwa reaksi pertamanya bukanlah permintaan maaf, melainkan rasa terkejut karena rahasianya terbongkar. Itu bukan hal yang penting sekarang, Randy. Yang penting adalah kamu jawab pertanyaanku. Siapa Nadira sebenarnya bagimu? Ucapku sambil menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Randy terdiam lama, menatap ke bawah, sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia bukan siapa-siapa, cuma orang yang butuh bantuan finansial, jawabnya dengan suara yang terdengar sangat tidak meyakinkan. Aku hampir tertawa mendengar jawabannya. Tawa getir yang menyimpan begitu banyak kekecewaan di dalamnya. Orang yang butuh bantuan finansial biasa mengirim uang segitu besar setiap bulan selama bertahun-tahun, sejak tahun pertama pernikahan kita. Balasku dengan nada yang mulai meninggi. Tidak lagi bisa menahan amarah yang selama ini kupendam rapat-rapat. Di titik inilah Ibu Ratna akhirnya angkat bicara, mencoba menengahi dengan suara yang dipaksakan tenang. Alana, ini masalah keluarga yang rumit. Kamu tidak akan mengerti kalau belum tahu semua ceritanya. Ucapnya sambil meraih tangan Randy seolah melindunginya dari serangan yang lebih jauh. Namun kalimat itu justru membuat amarahku semakin memuncak. Karena sekali lagi, aku diperlakukan sebagai orang luar dalam urusan yang seharusnya menjadi bagian dari hidupku sendiri. Aku istrinya, Bu. Aku berhak tahu kenapa suamiku mengirimkan uang sebesar itu kepada perempuan lain selama bertahun-tahun, tanpa sepengetahuanku. Ucapku dengan suara bergetar namun mantap. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipiku yang sudah lama menahan segala kepedihan ini sendirian. Randy hanya diam, tidak mampu memberikan jawaban yang bisa menenangkan hatiku yang sudah terlanjur hancur. Malam itu, di meja makan yang sama tempat harga diriku pernah diinjak-injak oleh sebuah kartu ATM, aku menyadari bahwa aku telah sampai pada titik di mana kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan, meski jawaban lengkap tentang siapa Nadira sebenarnya masih belum sepenuhnya terungkap. Namun satu hal yang aku ketahui dengan pasti malam itu, pernikahan yang selama ini kupertahankan dengan penuh pengorbanan, ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan yang begitu dalam. Keheningan yang menyelimuti ruang makan malam itu terasa begitu berat, seperti udara yang sulit kuhirup meski dadaku terus naik turun menahan tangis. Aku menatap Randy yang masih terduduk kaku di kursinya. Wajahnya pucat dan tidak berani menatap mataku secara langsung. Ibu Ratna pun terdiam. Tangannya masih menggenggam lengan Randy erat-erat, seolah takut kehilangan kendali atas situasi yang mulai berada di luar jangkauannya. Aku menatap dokumen rekening rahasia itu sekali lagi, lalu menatap cincin pernikahan di jari manisku, cincin yang dulu dipasangkan Randy dengan tangan gemetar penuh harapan di hari pernikahan kami. Cincin yang selama ini kuanggap sebagai simbol dari janji suci yang akan dijaga seumur hidup, kini terasa begitu berat. Seperti belenggu yang mengikat aku pada sebuah kebohongan besar yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dengan tangan yang perlahan namun mantap, aku mulai melepaskan cincin itu dari jariku.
Gerakan itu terasa begitu lambat dalam ingatanku, seolah waktu ikut melambat untuk menyaksikan momen yang begitu berat ini. Aku meletakkan cincin itu di atas meja, tepat di samping dokumen rekening rahasia, dengan suara pelan namun terdengar begitu jelas di tengah keheningan ruangan. Aku nggak bisa lagi hidup dalam kebohongan seperti ini, ucapku dengan suara yang kupaksakan tetap tenang, meski hatiku sesungguhnya hancur berkeping-keping. Randy terlonjak dari kursinya begitu melihat cincin itu tergeletak di meja. Wajahnya berubah panik seketika, jauh berbeda dari sikap dinginnya beberapa menit sebelumnya. "Alana, tunggu dulu. Jangan gegabah begini, kita bisa bicarakan baik-baik," ucapnya dengan suara yang mulai bergetar, seolah baru menyadari betapa seriusnya situasi yang ia hadapi. Namun yang membuatku benar-benar terkejut adalah reaksi Ibu Ratna. Perempuan yang selama ini selalu tampil tegas dan penuh kendali, yang pernah dengan kejam melemparkan kartu ATM ke wajahku, kini justru menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang mulai keriput. "Jangan pergi, Nak. Jangan tinggalkan Randy, kumohon," ucapnya sambil terisak. Suaranya penuh dengan permohonan yang sama sekali tidak pernah kuduga akan keluar dari mulutnya. Aku menatap Ibu Ratna dengan campuran perasaan terkejut dan bingung. Selama bertahun-tahun aku tinggal di rumah ini, aku tidak pernah sekalipun melihat perempuan itu menangis, apalagi memohon dengan begitu putus asa seperti sekarang. Ada sesuatu yang janggal dalam reaksi berlebihan ini, sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa rahasia di balik nama Nadira ini jauh lebih besar dan lebih rumit dari sekadar perselingkuhan biasa. Kenapa Ibu begitu takut aku pergi? Ini bukan cuma soal Randy dan aku, kan? Ada sesuatu yang lebih besar yang Ibu sembunyikan, tanyaku dengan suara tegas, mencoba menahan getar emosi yang mengombang-ambingkan hatiku. Ibu Ratna hanya menggeleng lemah, tidak mampu memberikan jawaban yang jelas, hanya terus menangis sambil menggenggam tangan Randy seolah mencari kekuatan dari anaknya sendiri. Randy sendiri terlihat semakin gelisah. Matanya berpindah-pindah antara aku dan ibunya, seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri tentang apa yang harus dikatakan. "Alana, please, ini rumit. Aku janji akan jelasin semuanya, tapi enggak sekarang, enggak di depan ibu," ucapnya dengan nada memohon yang terdengar begitu asing dari mulutnya, laki-laki yang biasanya selalu tenang dan terkendali. Aku berdiri dari kursiku perlahan, menatap kedua orang yang selama ini menjadi bagian terbesar dari hidupku, dengan hati yang dipenuhi kekecewaan mendalam namun juga keberanian baru yang mulai tumbuh dari reruntuhan kepercayaan yang hancur. "Aku butuh waktu sendiri malam ini. Aku akan tidur di kamar tamu," ucapku dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang kurasakan di dalam hati, lalu berjalan meninggalkan ruang makan tanpa menoleh ke belakang. Saat aku berjalan menyusuri lorong menuju kamar tamu, aku mendengar suara langkah kaki Randy mengikutiku dari kejauhan. Namun aku sengaja mempercepat langkahku dan menutup pintu kamar itu rapat-rapat sebelum ia sempat menyusulku. Aku duduk di tepi tempat tidur asing itu, menatap jari manisku yang kini kosong tanpa cincin. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terungkap, aku merasakan sesuatu yang aneh bercampur dengan kesedihan mendalam. Sebuah kelegaan kecil, seolah aku baru saja melepaskan beban yang selama ini kupikul tanpa pernah kusadari beratnya. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali di kamar tamu yang asing itu. Pikiranku terus berputar memikirkan reaksi berlebihan Ibu Ratna, tangisan dan permohonannya yang begitu tidak biasa, yang membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik nama Nadira ini. Sekitar tengah malam, aku memutuskan untuk keluar kamar sebentar, mengambil segelas air untuk menenangkan pikiranku yang terus bergejolak. Saat aku berjalan pelan menyusuri lorong menuju dapur, aku melewati kamar kerja Randy yang pintunya sedikit terbuka, dengan cahaya lampu masih menyala dari dalam. Aku mendengar suara bisikan pelan dari dalam ruangan itu, suara Ibu Ratna dan Randy yang sedang berbicara serius dengan nada yang penuh kecemasan. Aku menghentikan langkahku, bersembunyi di balik dinding lorong yang gelap, mendengarkan dengan jantung yang berdegup kencang. "Randy, dengar ibu baik-baik. Jangan sampai dia tahu siapa Nadira sebenarnya," bisik Ibu Ratna dengan suara yang penuh ketegangan, suara yang jelas berusaha ditahan agar tidak terdengar keluar ruangan.
Kalimat itu langsung membuat bulu kuduku merinding. Dan pertanyaan-pertanyaan baru langsung membanjiri pikiranku dengan lebih menyiksa dari sebelumnya. Apa maksud dari kalimat itu? Siapa sebenarnya Nadira? Sampai-sampai identitasnya harus dijaga rapat-rapat bahkan setelah semua bukti keuangan itu terbongkar? Aku mendengar Randy menjawab dengan suara yang juga direndahkan, namun terdengar penuh kepanikan. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Bu, Alana udah lihat semua dokumennya. Dia pasti akan terus mencari tahu. Ucapnya dengan nada putus asa yang belum pernah kudengar sebelumnya dari suamiku sendiri. Suara itu membuatku semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang jauh melampaui sekadar hubungan gelap biasa, sesuatu yang jika terungkap, akan menghancurkan lebih dari sekadar rumah tangga kami. Ibu Ratna kembali berbisik dengan suara yang lebih tegas namun tetap tertahan. Kalau dia sampai tahu kebenarannya, semua yang sudah kita bangun selama ini akan hancur, bukan cuma pernikahanmu, tapi juga nama baik keluarga ini. Ucapnya dengan nada yang terdengar seperti ancaman sekaligus permohonan putus asa. Aku berdiri membeku di balik dinding lorong, mencoba mencerna setiap kata yang kudengar. Namun semakin banyak yang kudengar, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul, alih-alih jawaban yang kucari. Aku ingin sekali masuk ke ruangan itu saat itu juga, menuntut penjelasan lengkap tentang siapa sebenarnya Nadira, dan mengapa identitasnya begitu penting untuk dijaga kerahasiaannya bahkan setelah semua kebohongan lain sudah terbongkar. Namun sesuatu dalam diriku menahan langkah itu. Sebuah insting yang berbisik bahwa aku belum siap sepenuhnya untuk mengetahui kebenaran yang mungkin jauh lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan saat ini. Aku mundur perlahan, berjalan kembali menuju kamar tamu dengan langkah yang nyaris tanpa suara. Hatiku dipenuhi campuran rasa takut, penasaran, dan kemarahan yang semakin membara. Aku duduk kembali di tepi tempat tidur, menatap jari manisku yang masih kosong tanpa cincin, dan mulai menyusun kembali semua kepingan informasi yang telah kukumpulkan sejauh ini. Nadira menerima transfer rutin sejak tahun pertama pernikahanku, dengan catatan seperti biaya bulanan dan kebutuhan sekolah. Ibu Ratna sangat protektif terhadap identitas Nadira, bahkan lebih protektif dibandingkan ketika ia membela rahasia keuangan Randy pada malam kartu ATM itu. Dan kini, bisikan tentang menjaga rahasia identitas asli Nadira agar tidak terbongkar, seolah ada sesuatu yang jauh lebih personal dan berbahaya yang tersembunyi di balik nama itu. Sebuah pemikiran mulai muncul di kepalaku, pemikiran yang membuat dadaku semakin sesak setiap kali kupikirkan kemungkinannya. Bagaimana jika Nadira bukan sekadar perempuan simpanan biasa? Bagaimana jika ada hubungan darah atau ikatan keluarga yang jauh lebih rumit, yang menjelaskan mengapa Ibu Ratna begitu bersikeras melindungi identitas itu, bahkan rela memohon dengan menangis agar aku tidak meninggalkan rumah ini? Malam itu berlalu begitu lambat. Dengan pikiranku terus berputar mencari jawaban yang belum bisa kutemukan. Namun satu hal yang aku putuskan dengan pasti sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan emosional yang luar biasa. Aku tidak akan berhenti mencari kebenaran, apapun risikonya. Karena aku berhak mengetahui siapa sebenarnya perempuan bernama Nadira yang telah mengubah seluruh hidupku menjadi sebuah kebohongan besar yang terus berlapis-lapis. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang menunggu penjelasan diberikan secara sukarela oleh orang-orang di sekitarku. Aku memutuskan untuk mencari kebenaran itu sendiri, dengan segala cara yang aku bisa, karena aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang terus menumpuk selama bertahun-tahun. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja di bidang investigasi keuangan, seseorang yang pernah membantu kasus serupa untuk beberapa kliennya. Dengan bukti dokumen yang sudah kufoto sebelumnya, aku memintanya menelusuri identitas lengkap pemilik rekening bernama Nadira tersebut, termasuk alamat dan latar belakang keluarganya. Butuh waktu beberapa hari penuh kecemasan sebelum akhirnya temanku menghubungiku kembali dengan informasi yang mengguncang seluruh fondasi pemahamanku tentang keluarga yang selama ini kutinggali. Nadira ternyata bukanlah perempuan simpanan seperti yang selama ini kubayangkan dengan penuh kepahitan. Nadira adalah seorang perempuan muda berusia awal 20-an, yang menurut catatan yang berhasil ditelusuri temanku,
memiliki hubungan darah langsung dengan Ibu Ratna. Nadira adalah anak dari adik kandung Ibu Ratna yang telah lama meninggal dunia akibat kecelakaan, seorang adik yang selama ini tidak pernah sekalipun disebutkan dalam percakapan keluarga di rumah ini. Aku duduk terpaku membaca pesan panjang dari temanku itu, mencoba mencerna informasi yang sama sekali di luar dugaan. Rupanya, transfer rutin yang selama ini kuanggap sebagai bukti perselingkuhan Randy, sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab keluarga terhadap keponakan yatim piatu yang ditinggalkan oleh mendiang adik Ibu Ratna. Biaya bulanan dan kebutuhan sekolah yang tertera dalam catatan transfer itu ternyata benar-benar untuk membiayai pendidikan Nadira, yang saat ini sedang menempuh kuliah kedokteran di kota lain. Namun yang membuatku semakin bingung adalah, mengapa rahasia sesederhana ini harus disembunyikan dengan begitu rapat, sampai-sampai Ibu Ratna rela menangis dan memohon agar aku tidak mencari tahu lebih jauh? Aku menghubungi Randy dan memintanya bertemu di sebuah kafe kecil jauh dari rumah, tempat netral di mana kami bisa berbicara tanpa campur tangan Ibu Ratna sama sekali. Randy datang dengan wajah lelah dan mata yang terlihat kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Setelah beberapa saat keheningan canggung, ia akhirnya mulai bercerita dengan suara yang bergetar penuh penyesalan. Nadira itu sepupuku, Alana. Tapi hubungan kami dengan keluarganya rumit banget. Ucapnya sambil menghela napas panjang, seolah beban berat yang selama ini ia pikul sendirian akhirnya bisa sedikit ia bagikan. Randy menjelaskan bahwa adik Ibu Ratna dulu menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh keluarga besar, sebuah pernikahan yang menyebabkan hubungan mereka terputus selama bertahun-tahun. Ketika adik Ibu Ratna meninggal dunia dalam kecelakaan tragis, Ibu Ratna merasa sangat bersalah karena tidak sempat memperbaiki hubungan mereka sebelum kepergiannya. Sejak itu, Ibu Ratna diam-diam bertanggung jawab membiayai kehidupan dan pendidikan Nadira, namun ia tidak pernah berani mengakui hubungan itu secara terbuka kepada keluarga besar lainnya, karena takut membuka kembali luka lama dan aib keluarga yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Kenapa kalian enggak bilang aja dari awal? Kenapa harus disembunyikan sampai seperti ini? Tanyaku dengan suara bercampur antara kelegaan dan kekesalan yang masih tersisa. Randy menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibu takut, Alana. Takut kamu menghakimi keluarganya. Takut rahasia soal adiknya yang kawin lari itu bakal jadi bahan gosip. Dan yang paling penting, ibu takut kehilangan satu-satunya jejak yang tersisa dari adiknya kalau sampai ada yang tahu dan mengusiknya. Aku terdiam lama mendengar penjelasan itu, mencoba memahami betapa rumitnya luka yang disimpan oleh Ibu Ratna selama bertahun-tahun. Luka yang membuatnya begitu protektif hingga rela mengorbankan kepercayaan menantunya sendiri demi menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Meski demikian, kekecewaanku tidak sepenuhnya hilang. Rasa sakit karena diperlakukan sebagai orang luar, karena tidak pernah dipercaya untuk mengetahui kebenaran sesederhana ini, tetap membekas dalam di hatiku. Aku ngerti alasan ibu, tapi cara kalian memperlakukan aku selama ini enggak bisa dibenarkan begitu saja. Randy, aku pantas dipercaya, aku pantas diperlakukan sebagai pasangan, bukan orang asing yang harus selalu dicurigai. Ucapku dengan suara tegas namun penuh ketenangan. Ketenangan yang lahir dari kekuatan baru yang telah kutemukan dalam diriku sendiri selama proses pencarian kebenaran ini. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan di kafe kecil itu, dan aku memutuskan untuk tidak langsung kembali ke rumah besar milik keluarga Randy. Aku menyewa sebuah apartemen kecil sendirian, tempat di mana aku bisa berpikir jernih tanpa tekanan dari siapapun, tempat di mana aku bisa menemukan kembali sosok diriku yang selama ini hilang di tengah tuntutan menjadi menantu yang sempurna dan istri yang selalu mengalah. Randy dan Ibu Ratna sempat berkali-kali mencoba menghubungiku, mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf dan penjelasan lebih detail tentang segala hal yang selama ini disembunyikan dariku. Aku membaca setiap pesan itu dengan hati yang lebih tenang, tidak lagi dipenuhi amarah membara seperti beberapa minggu sebelumnya, namun juga tidak terburu-buru untuk kembali ke situasi yang sama seperti sebelumnya tanpa perubahan berarti. Aku menghabiskan waktu sendirian itu untuk benar-benar mengenal kembali diriku sendiri, perempuan yang selama bertahun-tahun terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain hingga lupa apa yang sebenarnya ia butuhkan untuk dirinya sendiri.
Aku mulai kembali melukis, hobi lama yang sudah lama kutinggalkan sejak menikah karena dianggap tidak menghasilkan oleh Ibu Ratna. Aku mulai bertemu kembali dengan teman-teman lama yang selama ini jarang kutemui karena waktu dan energiku habis untuk menyenangkan keluarga besar suamiku. Perlahan tapi pasti, aku merasakan kekuatan baru tumbuh dalam diriku, kekuatan yang lahir bukan dari kepahitan, melainkan dari kesadaran bahwa aku berhak untuk dihormati, didengar, dan diperlakukan sebagai individu yang utuh, bukan sekadar pelengkap dalam kehidupan orang lain. Aku menyadari bahwa mencintai seseorang tidak boleh berarti kehilangan diri sendiri, dan bahwa kepercayaan dalam sebuah hubungan harus dibangun di atas kejujuran, bukan sekadar ketaatan tanpa syarat. Suatu sore, Randy datang mengunjungiku di apartemen kecilku, membawa setangkai bunga dan wajah yang penuh harap. Kami duduk berdua di ruang tamu sederhana itu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu terungkap, kami berbicara dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Randy mengakui kesalahannya karena terlalu lama tunduk pada kendali ibunya, karena terlalu takut menghadapi konflik hingga rela mengorbankan kebahagiaan istrinya sendiri. Aku sadar aku salah, Alana. Aku terlalu lama membiarkan ibu mengatur hidup kita berdua, dan aku nggak pernah benar-benar berdiri di sisimu seperti yang seharusnya dilakukan seorang suami. Ucap Randy dengan suara penuh penyesalan yang terdengar tulus. Aku mendengarkan setiap kata itu dengan hati yang lebih terbuka. Namun aku juga menjelaskan dengan tegas bahwa permintaan maaf saja tidak cukup tanpa perubahan nyata dalam tindakan ke depannya. Aku menghargai kejujuranmu sekarang, Randy, tapi aku butuh lebih dari sekadar kata maaf. Aku butuh kamu benar-benar berani mengambil sikap, membangun rumah tangga kita sendiri, terpisah dari kendali ibu. Kalau kita memang mau memperbaiki semuanya, ucapku dengan suara tenang namun penuh ketegasan yang baru kutemukan dalam diriku sendiri. Randy mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, seolah baru benar-benar memahami betapa besar pengorbanan yang selama ini kulakukan demi mempertahankan pernikahan kami. Kami memutuskan untuk menjalani proses konseling pernikahan bersama, sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan karena Ibu Ratna selalu menganggap masalah rumah tangga cukup diselesaikan secara internal dalam keluarga besar. Aku juga meminta agar kami mulai mencari rumah sendiri, terpisah dari rumah besar keluarga Randy, sebuah langkah kecil namun penting untuk membangun kembali fondasi rumah tangga yang benar-benar menjadi milik kami berdua sepenuhnya. Hubunganku dengan Ibu Ratna pun perlahan mulai membaik. Meski prosesnya tidak mudah dan penuh dengan percakapan panjang yang kadang masih diwarnai ketegangan. Aku belajar untuk memahami luka masa lalunya tentang kehilangan adiknya. Namun aku juga dengan tegas menyampaikan bahwa cara melindungi Nadira tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan kepercayaan dan kebahagiaanku sebagai menantu dan istri. Kini, setelah semua badai itu berlalu, aku duduk kembali di teras kecil apartemenku sendiri, menatap langit sore yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Aku menyentuh jari manisku yang kini mengenakan cincin baru. Cincin yang Randy berikan bukan sebagai simbol dari janji lama yang penuh kebohongan, melainkan sebagai simbol dari komitmen baru yang dibangun di atas kejujuran dan rasa hormat yang setara. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa cinta sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita mengalah dan menahan diri demi menyenangkan orang lain, melainkan tentang keberanian untuk berdiri tegak sebagai diri sendiri, bahkan ketika badai paling besar sekalipun mencoba merobohkan kita. Aku belajar bahwa melepaskan sebuah cincin tidak selalu berarti mengakhiri sebuah kisah. Terkadang itu adalah awal dari sebuah bab baru yang jauh lebih jujur dan lebih kuat. Untuk setiap perempuan yang mendengarkan kisahku ini, aku ingin mengatakan satu hal. Kamu berhak untuk didengar, kamu berhak untuk dipercaya, dan kamu berhak untuk mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar bukan datang dari seberapa banyak kita bertahan dalam diam, melainkan dari keberanian kita untuk berbicara, mencari kebenaran, dan membangun kembali hidup kita dengan syarat-syarat kita sendiri.